Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Graph Theory. Dalam video ini kita akan membahas mengenai algoritma connectivity atau algoritma keterhubungan. Lanjut saja ke algoritmanya. Nah, ini adalah algoritma keterhubungan atau algoritma connectivity. Algoritma ini terdiri pada 5 langkah, ya, yaitu langkah ke-0 sampai dengan langkah ke-4. Langkah ke-0 adalah Y sama dengan A, di mana A adalah metrik adjasensi, dan kita tetapkan suatu variabel, ya, suatu variabel bebas, ya. Katakan itu adalah K, dan kita tentukan nilai K-nya itu adalah sama dengan 1. Ya. Kemudian langkah selanjutnya itu langkah 1. Jika Y tidak mempunyai elemen 0, maka kerjakan 3, di mana 3 adalah graf terhubung selesai. Tetapi jika Y masih mempunyai elemen 0 di dalam metriknya, maka kita akan melakukan langkah yang kedua, yaitu menetapkan nilai K yang baru menjadi K plus 1, yang tadinya 1, menjadi 1 tambah 1 menjadi 2. Jika K sama dengan N, di mana N ini adalah banyaknya vertex pada graf tersebut, jika K sama dengan N, maka kerjakan keempat. Maka 4 ini menyatakan bahwa graf tidak terhubung. Selesai, ya. Nah, tapi kalau jika K tidak sama dengan N, maka kita akan melaksanakan perintah yang di bawahnya, yaitu membuat Y baru, di mana Y baru adalah Y plus AK, di mana K-nya di sini adalah 2, ya, 2. Lalu kerjakan lagi langkah pertama, dan diulang seterusnya seperti itu sampai langkah ketiga dan langkah keempat itu sampai, ya. Jadi kalau langkah ketiga dan langkah keempat sampai ke sini berarti algoritma ini selesai. Nanti kita coba saja untuk contoh graf yang lain, misalnya ini, ya. Katakan ini graf, jelas kita melihat bahwa graf ini adalah graf tidak terhubung dengan nilai komponennya adalah 3. Nah, ini kita buat bentuk metriknya, metrik adjasensi. Jadi Y sama dengan A. Ini adalah bentuk metrik adjasensi yang terbentuk daripada graf ini, ya. Oke, jadi kita bisa tambahkan ini, ya, untuk mengetahui bagaimana kita menentukan angka-angka ini. Ya, jadi 0 ini menunjukkan bahwa tidak ada edge yang menghubungi antara vertex 1 dengan vertex yang lainnya. Jika angka 1 itu menunjukkan bahwa ada satu edge yang menghubungkan antara vertex yang satu dengan vertex yang lainnya. Contoh misalnya V1 dengan V1. V1 dengan V1 ini dinyatakan dengan 0 karena tidak ada edge yang menghubungkan antara V1 dan V1. Jika di sini ada looping, maka di sini akan menyatakan 1, ya. Jadi kalau 1 di dalam diagonal itu menyatakan bahwa itu adalah looping. Kalau di sini angka 2 di dalam diagonal itu ada angka 2, maka loopingnya akan ada 2. Ya. Karena ini tidak ada looping, maka dia 0. Ya. V1 dengan V2, adakah vertex yang menghubungkan dengan V1 dengan V2? Itu ada, ini vertex H ini, ya. Nah, yang menghubungkan V1 V2 ada H, maka kita nyatakan dengan 1. Dan yang lainnya tidak ada, ya. Dan begitu juga dengan V2. V2 terhubung dengan V1, maka kita nyatakan ini dengan 1. Yang lainnya adalah 0. V3 terhubung dengan V4. V3 terhubung dengan V4. Begitu juga dengan V4 terhubung dengan V3. Dan V5 ini adalah suatu vertex isolated, di mana dia tidak mempunyai edge. Jadi semuanya kita nyatakan dengan angka 0. Kemudian kita tentukan K sama dengan 1. Untuk selanjutnya, jika kita melihat algoritma connectivity, langkah 0 sudah dilakukan, maka kita lanjut ke langkah 1. Ya, langkah 1. Jika Y tidak punya elemen 0, maka kerjakan 3. Apakah Y mempunyai elemen 0? Kita melihat di sini masih banyak elemen 0. Maka langkah 1, Y masih mempunyai elemen 0. Jika mempunyai elemen 0, maka kita harus melakukan langkah yang kedua. Ya, langkah kedua adalah
dengan membuat nilai K baru, yaitu K plus 1. Dimana K plus 1, K plus 1, dimana K yang lama itu 1 nilainya. Jadi K yang baru adalah nilainya 2. Ya. Untuk N sama dengan 5, maka K tidak sama dengan N. Karena K tidak sama dengan N, seperti yang di sini, jika K sama dengan N, maka kerjakan 4. Tapi jika K tidak sama dengan N, maka kita lakukan perhitungan seperti ini. Ya, nilai Y-nya. Dan kebetulan di sini nilai Y dan A masih sama. Ya, jadi Y A kuadrat ini sama saja A, metrik A dikali dengan metrik A. Ya, sehingga kita dapat seperti ini. Ini adalah A kuadrat, ini Y. Kita jumlahkan, kita mendapatkan metrik Y yang baru adalah yang ini. Ya. Selanjutnya kalau melihat ini, maka kerjakan lagi langkah 1. Langkah 1 jadi mencari apakah Y mempunyai elemen 0. Kita lihat di sini dia masih punya elemen 0. Maka Y mempunyai elemen 0. Kalau mempunyai elemen 0, maka lakukan lagi langkah kedua lagi. Seperti ini, ya, dimana kita menentukan nilai K baru, dimana nilai K adalah 2 per 1, yaitu 3. Masih belum sama dengan N. Maka kita lakukan perhitungan metrik lagi. Y sama dengan A pangkat 3. Kita akan mendapatkan nilai ini. Ya, lanjut ke langkah ke-1. Y masih punya elemen 0. Ya, kalau punya elemen 0 berarti kita lakukan langkah 2 lagi. Ya, seperti berikut, sehingga K-nya, nilai K-nya menjadi 4. Masih K belum sama dengan N, kita lakukan lagi langkah ini. Ya, langkah ini Y sama dengan A pangkat 4. Ya. Jadi A pangkat 4 ini adalah A pangkat 3. Ini A. Ini A pangkat 3 hasil perhitungan yang tadi. Ya. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ya. Kita lihat di sini Y masih punya elemen 0. Kalau masih punya elemen 0, maka kerjakan lagi langkah 2 lagi. Itu K sama dengan 4 plus 1 sama dengan 5. Nah, di sini kita lihat bahwa K sama dengan N. Kalau K sama dengan N, maka kerjakan 4, di mana graf tidak terhubung atau selesai. Oke, sampai sini paham? Ya, semoga paham. Ya, tidak begitu susah. Ya, hanya berulang-ulang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.